Sobat Aloha, untuk episode kali ini, untuk sesi kali ini kita akan coba untuk membahas apa yang terjadi dengan acara syuting kita di 2 sesi sebelumnya. Ya. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang di luar di luar prediksi kita sebelum kita syuting. Padahal itu semua sudah benar-benar prepare di awal. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan, tapi setelah itu mungkin memang ada sesuatu yang di luar nalar dan kita juga nggak memprediksi hal itu akan terjadi. Dan di sini kita akan mencoba untuk mengulas dan memberikan kepada sobat-sobat Aloha semua apa yang kita dan tim alami ya. Di saat jeda syuting yang harusnya kita akan ada sesi selanjutnya, tapi terpaksa harus kita batalkan karena kan ada kejadian tersebut. Mungkin untuk merefresh lagi memorinya sobat-sobat Aloha, kita remind sedikit. Mungkin yang belum nonton, boleh nonton di judul episodenya itu The Hidden Message from the Unseen kalau nggak salah. Bintang tamunya Sasha Veruska. Iya. Soal horor ya? Iya, mengenai soal misteri. Soal misteri. Jadi di situ di episode pertama ada syuting part 1, lalu ada part 2. Jadi kalau misalnya mungkin sobat Aloha nonton ini duluan, balik ke sana harus ditonton dulu baru mengerti. Nah di part 3 itu which is ada unrated versionnya, itulah yang tanpa disangka ternyata direkam oleh Ikrar mengenai kejadian yang di luar nalar dibilang sama Denny barusan. Oke, sekarang kita mau mulai dari mana nih reviewnya? Mulai dari gue aja kan ya, soalnya kan udah ngalamin. Ya. Jadi, mungkin di refresh juga lagi. Iya, jadi Denny ini adalah suami korban. Jadi gini, yang mengalami kejadian tersebut adalah istri. Kebetulan istriku kemarin itu ketika syuting itu dia nonton ada di dalam ruangan gitu kan. Waktu itu Sasha membuka portal dan ya percaya istriku juga media lah ya, kalau saya bilang medium ya. Dia juga media dan dari awal juga dia sudah merasakan ketidaknyamanan dan kehadiran dimensi keempat. Jadi dimulai dari udah mulai agak meriang. Iya. Abis itu setengah badan ke atas panas, setengah badan ke bawah dingin kayak es. Iya. Terus pas untuk refresh lagi mah, waktu itu kalau Ikrar sempat masih ingat gitu kan, di awal ketika kita mau start syuting untuk session pertama, Ikrar sempat kehilangan, sempat nyari-nyari si docksnya untuk tripod. Ya, penyanggai. Ya, si doknya itu kan. Dan itu dicari-cari kemana nggak ada. Tiba-tiba Intan masuk. Setelah masuk dia cuma nengok ke kiri dan itu ada di kasurnya kucing. Ya, ada di atas kasur kucing dan itu clearly kelihatan banget. Padahal dari tadi Ikrar mencari ke sana nggak ada. Tapi ceroboh aja mungkin kan. Iya. Karena Ikrar mengalami kayak gitu. Let's say be positif itu ceroboh ya. Tapi believe it or not seperti itu. Soalnya sebelum itu kamera ngeheng. Iya, ngeheng. Glitch mungkin ya, glitch. Kamera ngeheng. Entah itu apa dan kenapa gitu kan, dan itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Iya, itu dia. Ya, anak lu biar masuk aja ya. Boleh, mungkin mau jagain juga sih daripada bayi. Loki. Vivi. Loki, masuk nak. Sini bayi. Bayi. Loki, Sini. Oke, jadi si kamera itu sempat ngeheng dan Intan itu tiap 20 menit langsung baterai hit. Pas mau syuting ternyata dimatiin nggak bisa, dinyalain nggak bisa, kan nggak bisa. Terus juga dia sempat ngomong sama aku waktu di rumah, dia bilang ada seseorang membisikkan dia keluar dulu lah gitu kan. Keluarlah dia. Oh, gue nggak tahu tuh. Ya, nggak lama dia keluar. Pas dia di luar, on kan? Oh udah bisa. Aku panggil lah, dia baru mau merokok 1.
baru berapa isep, oh udah on, oke. Habis itu kesini nyariin dog tripod hilang. Tiba-tiba dia kesini dia nemuin. Oke, syutinglah kita session kedua. Setelah session kedua selesai, Belum, session yang dengerin air itu kedua ya? Kedua itu. ya pokoknya intinya di dalam kondisi syuting pun banyak kejadian-kejadian yang waktu itu sempat gua sama lu mah tiba-tiba klek. Iya, kita Apaan denger tuh? bunyi-bunyi ya. Dan cuma gua sama Mafia doang ya Yang denger. yang denger, Yang yang lainnya lainnya nggak. sama sekali nggak ada yang nge. Dan kita yang langsung spontan lihat-lihatan. Iya, Ini kucing gua gak ketakutan kan? enggak. Enggak. Jadi yang kita berdua tuh yang langsung lihat-lihatan dan lu denger gak cuma kita berdua yang denger ya? Cuma kita berdua yang denger. Jadi kayak bunyi brutak gitu, gak tahu apaan. Tuh. Terus aku sini nak. Dan kita juga sempat dengar di session kedua ada yang masuk dan mandi ya, kamar mandi. Nah itu nggak ngehnya adalah begitu selesai syuting yang part 2, Intan langsung denger nggak barusan ada yang ngebanjur di kamar mandi. Iya, dan padahal kita juga di sebelahnya Kak Intan ya. Iya. Dan nggak dengar Dan lo apa-apa. nggak denger apa-apa. Gue bilang masa sih? Iya itu barusan ada di kamar mandi. Gak lama gue memang mau kamar mandi gue kering kok. Dan kering kamar mandinya. Gak ada apa-apa. Session pertama aman-aman aja kayak. Nggak ada. Nggak juga Pertama sih. nggak terlalu. Nggak terlalu. Cuma Mungkin belum kita terlalu. aja, gue sama Via yang waktu Di session pertama situ. di situ. Nah terus selanjutnya kita mau syuting yang session ketiga. Yang ketiga ya. Habis break gitu kan. Nah pada saat break ini gue coba menghubung-hubungkan akhirnya setelah 1 hari setelah kejadian mungkin ada hal yang menyebabkan karena waktu kita break Ikrar tuh sempat ngomong sompral. Ikrar tuh pengen coba deh kak rasanya kerasukan tuh kayak gimana sih gitu. Udah gue bilang Ikrar sompral ya mulutnya gitu kan. Iya soal penasaran pengennya kan kalau masuk ke badan Ikrar kayak gimana sih rasanya masih kesemek kayak gitu. Terus TB salah satu teman kita yang juga ikutan syuting sempat nanya, Mak kalau misalnya ada yang masuk-masuk itu Mak bisa ngeluarin nggak? Masih sempat ngomong kayak gitu. Ya insya Allah bisa. Nggak lama ya abis itu Habis itu. mau session ketiga which is TB, Sasha sama Ikrar sudah masuk duluan ke sini ke studio. Intan istrinya Denny sama Denny masih di ruang tamu dan gua lagi mau ke kamar mandi. Tahu-tahu Juga sebentar masih di dalam juga kalau nggak salah. enggak, gue lagi mau kamar Oh, mandi, mandi. tapi gue nggak masuk ke dalam pintu. Mereka udah di dalam semua. Pas gue mau kamar mandi, lu manggil gue kan, Iya. Mak, lu tolongin dong, kayaknya bini gue udah masuk deh Mulai. gitu. Udah mulai. Pas gue lihat, waduh, ya udah gue langsung buru-buru wudhu. Gue suruh Denny pasangin mukena, langsung suruh hadapin kepala ke kiblat. Azim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Dan sorry sobat Alha, posisi bini gua kakinya itu udah kayak ini tuh udah kayak tangan, jadi udah Ngerintil semua. apa ya bahasa Sundanya ngeringkel gitu. Bahasa Indonesia apa sih, kayak pokoknya udah kalau lu paksain kayak gitu itu sakit banget sih. Kita normal nih, Pak lu paksain ini sakit banget gitu kan, tapi ternyata dia bener-bener kayak gitu, jadi udah susah banget buat dibuka. Jadi yang apa ini kaki ini udah kayak gini, kayak gitu sih posisinya. Gitu. Terus ya udah gue wudhu, si Intan udah dipasangin mukena, udah diarahin ke kiblat. Begitu gue udah selesai baca doa ruqyah, baru dipegang ke kepala nih, belum digosok ke badan ya. Ya. Baru di kepala, tangan Intan itu langsung begini kan ke muka. Keluar. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma nutupin muka. Nggak mau di giniin. Harusnya kan ke muka juga gue gituin kan. Ke muka tuh bener-bener Mukanya nggak mau diusap gitu. nggak mau diusap. Jadi ya udah dari kepala ke punggung ke kaki, kepala ke punggung ke kaki. Terakhir di kaki masih sempat buat tarik ke gitu kan. Jadi ngeringkel, pas buat tarik masih lumayan bisa lepas. Iya. Cuman abis itu mungkin karena gua ulang-ulang usapnya, berteriaklah Intan dengan suara laki-laki. Menggeram.
keras sekali. Iya. Barulah Ikrar, TB sama Sasha keluar, apaan nih? Pas ngeliat barulah Ketahuan, ya. masuk, tolongin nih si Intan kemasukan. TB di posisi narik kaki, Di kaki, megang narik kaki, kaki. mengusahakan untuk selalu dilurusin. Baru lah syuting kan. Iya, Denny megang di satu sisi, Sasha masih nyari air Gue segala nahan macem. di badan, Dan gue masih di kepala. di kepala tetap, karena di kepala itu nggak boleh lepas. Iya. Akhirnya dibuka tangan ya, lu apa Gua, Sasha? gua Lu ya, ya. Pak. Akhirnya tangannya kebuka baru bisa diusap, tapi masih belum keluar tuh waktu itu. Nah tahu-tahu baru dia, Kak, itu syuting ya Kak, gitu. Jadi oke, udah syuting aja nggak apa-apa. Dan ternyata yang masuk pertama itu yang apa tuh, Mak? Yang tangannya nyangkut di badan gua foto. Iya. Yang laki-laki Coba soalnya. cek ke session 1 ya. Session 1 itu. Session 1 di situ ada footage-nya, ada dokumentasinya Dokumentasi, Mafia juga. Yang di situ ada PKD berfoto, ada selfie, tangan selfie ikut, maksudnya. lagi selfie terus ada tangan. Tiba-tiba ada tangan di kanan. Gua lupa kanan apa kiri. Kenapa di sini ya? Di sini gitu ya? Nggak, di bahu. Di bahu. Oke, nanti cek ya di session 1. Gitu. Terus udah ya, akhirnya selesai Intan walaupun susah sekali. Gua tuh yang terngiang-ngiang waktu pas akhirnya dia balik badan, pas disuruh nyebut astagfirullah tuh kan dia sampai nggak bisa, cuma Nggak bisa. Iya. nggak keluar dari mulutnya. Nggak ada keluar apa Begitu ditepok baru dia buat muntah. Dan sorry sobat, ini hantu bule yang masuk ya? Iya, abis itu udah bule ya, udah pindah. Bule yang masuk nih ceritanya nih, hantu bule. Itu juga di session 1 tuh yang Iya. yang dari ceritanya Sasha, ya kan, yang Iya. bule itu, yang cewek bunuh diri itu. Terus udah akhirnya keluar. Udah mulai reda tuh. Udah mulai reda. Chill. Nah, udah akhirnya kita break. Terus Intan bilang, Vi masih berat di sini. Ya, betul. Di sini masih berat banget. Gue bilang sama Denny, Den, dudukin, tahan badannya biar gue tarik dari sini. Udah didudukin, baru dipegang. Langsung Jadi gitu lagi. Kembali lagi meringkal seperti awal. Dan itu yang masuk itu yang Itu yang nenek. abu-abu ya. Nenek yang mukanya abu-abu. Yang gue ceritakan juga di part 2 itu kalau nggak salah. Part Iya. 2 yang 3 tahun 3 minggu 3 hari itu. iya, yang itu markasnya itu ada di bawah tangga gitu Iya, ya. tangga WC kantor. Iya. Nah itu terus karena memang itu bener-bener ini muka Intan sampai udah Biru. biru udah warnanya. Itu terus itu nggak terlalu lama dibandingin yang pertama, tapi alhamdulillah akhirnya keluar. Ya. Udah akhirnya kita cooling down, dan TB yang masih sempat nanya, kita jadi nggak syuting part 3? Kagak ada, gue bilang kagak ada, lagi ke studio. Udah gitu, udah tenang ya, udah lumayan ngobrol. Mulai kaki Intan gemeter lagi. Dia cuma duduk kayak gini, tiba-tiba duduk kayak gini. Coba gerakin kakinya sendiri. Tiba-tiba Via datang, habis itu Via di sebelah kirinya. Iya, gue injek di kaki sama langsung nahan di kuduk kan, di tengkuk, langsung bacain lagi terus. Yang kaki sebelah gue udah diem, tapi yang di sebelah kanan kan masih kenceng banget tuh sampai begitu. Intan udah begini-begini, udah dia injek kaki langsung bacain. Denny langsung di sebelah kanan, nggak lama 10 menit ya, ada kali ya. Sekitar segituan. Baru akhirnya Intan kakinya nggak gerak lagi, tapi tiba-tiba dia menari. Itu gue tersbuki loh cuy, dibanding yang pertama kedua ya. Jadi Intan tuh tiba-tiba yang langsung gitu, mukanya tuh yang jadi cantik banget yang gue lihat gitu. Ininya lentik banget, habis itu nggak tahu gimana pokoknya sambil senyum. Jadi senyum ke gua, terus berpaling senyum ke Denny. Itu yang nggak kerekam sama Ikrar. Ikrar hanya bengong. Dan pada saat Denny nanya, emang ya gitu tadi cantik, biasa aja kata si Ikrar. Emang nggak tahu ya, mungkin dilihatin cantiknya ke gua sama lu ya Den gitu. Jadi gua ngeliatnya juga cantik banget. Ayu ya. Banget. Ayu banget. Banget gitu. Kain kan. Kenapa? Gitu, nah, Nggak bisa ngomong kayak gini. Istri si A. Nah, ini kenapa kita nge-review ya, Sobat Aloha. Jadi dari persepsi kita nyeritain Denny ini kan sebagai si suaminya korban lah istilahnya, karena pas sebelum pulang gue sempat nanya sama Intan kan, Intan yang bilang deh muka gue berubah ya jadi abu-abu. Dia sempat ngomong kayak gitu. Iya, emang kenapa?
yang masuk yang nenek lu ceritain tadi itu kata Intan gitu kan. Sama yang terakhir waktu lu sempat ngegerem suara lu kayak laki-laki. Iya karena yang cowok juga mau Yang masuk pertama. katanya gitu. Terus nah yang terakhir Nyai ya. Iya. Nah, Konon begitulah. sih katanya nyanyi tapi bukan nyanyinya itu mungkin Dayang Dayang. atau siapanya lagi mengikut tangan kanan ya. Bentar, perbedaan nyanyi sama daya maksudnya gimana sih? Itu nggak bisa dibedain, sorry bentar ya. Mati ya. Gimana? Mati. Gue perlu mati. Baterai habis kali kan? Gua nggak ngapa-ngapain, Mak bisa berdiri. Berdiri, tolong baca deh di screennya apa. Apa? SD card atau? Anyway, Gue udah bacain sih jangan apa. anyway. Anyway, Oke, jadi setelah itu kita pulang. Pas pulang itu karena gue sama Mafia itu pecinta kucing, yes please. ya. Jadi long story short semuanya habis itu sama Sasha udah luar, dibersihin di lah, dalamnya. dibersihin rumahnya, tempatnya segala macam dan semua sudah keadaan sudah mulai terkontrol. Intan udah normal dan udah cooling down juga udah relax dan kita pulang. Pas pulang di rumah sih emang masing-masing mengideal dan dia emang benar-benar kecapean banget. Pastilah. Ya, tiba-tiba kucing si Vulkan, kucing hitamku, tiba-tiba nyamperin. Habis itu dia udah langsung tidur di kakinya Intan yang tadinya emang dia nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah tidur di situ. Dia udah punya kasur sendiri di sebelah bantal kita, dia pasti langsung ke situ. Dan malam itu dia tiba-tiba langsung tidur di di kaki. Ya, long story short, sampai jam 4 dia minta keluar. Jam 4 pagi kita buka pintu, tiba-tiba jam 7 hujan dia langsung masuk. Jam 7 pagi dia minta masuk lagi ke kamar, dan itu sama si ada yang kecil namanya si Boni. Jadi mereka masuk berduaan di situ dan mereka nggak keluar sampai makan siang. Ya, long story short lagi, malamnya Minggu malam tiba-tiba si Vulkan nyamperin lagi ke kamar. Biasanya itu kucing masuk kamar itu jam 10 jam 11. Ini jam 8 habis dia makan bersih-bersih segala macam. Dia minta masuk kamar. Dan nggak tahu kenapa, ini pertama kali, believe it or not, gue baru pertama kali ngelihat kucing benar-benar tengah-tengah kayak kecapean. Ya, kita juga percaya kucing bisa mengeluarkan energi negatif kan. Habis itu dia agak sedikit meler. Soalnya kalau dia tidur dan dia benar-benar enak tidurnya, dia pasti melernya kucing. Dan nggak tahu deh, lidahnya warnanya biru. Lidah kucing warna biru. Nggak ada dokumentasi, terserah mau percaya atau enggak, tapi itu benar-benar biru. Gue panggil Bini, Cel, lihat lidah si Vulkan warna biru, dan dia benar-benar terengah-engah kecapean. Dan gue nggak bisa lepasin tangan gue dari tangannya si Vulkan itu sampai benar-benar dia tertidur sekitar ya 1 jaman. Habis itu dia tidur baru gue tinggalin. Dan in the next day gue cerita sama Via. Iya. Nah, Sekarang aman kucingnya kak? Sekarang udah Iya, normal aman. sekarang. Nggak dibawa ke pet shop, nggak dibawa ke Ngapain dibawa pet shop? Iya, mana? Oh ini mau duduk ya juga kucingnya. Kucing yang ngerukiah mana? nah, terus kalau dari gua malam setelah pada pulang semuanya, Masih malam yang sama ya? iya. The next day, gue cerita ke Denny, salah satu kucing gua, which is Baku yang memang paling sensitif sama segala hal dan selalu ngasih, ya gua sangat percaya dia selalu kasih pertanda buat gua gitu ya. Gitu. Jadi Baku itu benar-benar cuman berdiri di depan pintu dengan mata yang full bulat, bukan mata lurus ya. Kalau matanya garis kan kucing tenang, kondisi kayak begitu calm. Tapi kalau bulat dia aware sama sesuatu. Jadi gitu aja depan pintu. Bang, Baku, nggak mau beranjak. Ya. Akhirnya gue tutup pintu, turun gorden. Tetap dia nyelip di balik gorden dan Lihat keluar. ya, di posisi yang sama, di titik yang sama. Gitu, cuman gue udah capek banget ya, Bo. Dan gue pikir,
udah lah udah pada keluar dari rumah gue gitu kan, karena jujur gue masih kepikiran secara Intan kan sempat yang nunjuk ke satu titik di situ. Oh, Sempat Kesurupan. Intan Masuk angin. begini tangannya ke satu titik. Terus kucing gue, Loki juga sempat pas ngeliat studio ya loncat sendiri padahal nggak ada siapa-siapa di studio. Jadi kucingku aku masukin ke dalam pintu studio kosong. Pas dia masuk lagi dibukain pintu, loncat dengan sendirinya. Padahal kosong, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dia loncat dan dia lari, gitu langsung si Loki. Terus, nah malam akhirnya gue udah capek juga, gue pengen tidur. Habis siap-siap segala macam udah selesai sholat dan bla bla, kunci pintu. Gue tidur arahin kepala ke kiblat karena biasanya gue ke sebaliknya ke tembok. Kepala ke kiblat, sejadah di sini, Yasin di sini. Nah pasang selimut, gak lama baku kucing gue langsung naik ke badan, bukan tidur, naik terus cuman ngeliatin. Tapi dia nggak tidur, cuman mengawasi. Mata udah normal atau masih? Mata masih bulat. Masih bulat. Tapi memang hanya ngeliatin gue aja. Oh ya udah tidur sama mana ya, gue cuman gitu. Bangun subuh ternyata yang satu kucing gue di sana, yang satu di kaki gue, yang satu di lengan gue. Jadi gue tidur malam, gue yakin gue diprotek sama mereka. Iya, ya yang pasti sama Tuhan ya. Tapi itulah yang dikirim anak-anak gue untuk jagain gue juga gitu. Nah selesai yang mengenai kucing, masih di hari Minggu, tahu-tahu TB menceritakan lewat telepon. Oh, semalam dia? Gue nyasar pulang. Semalam ya? Malamnya. Gue inget ya, mami kan udah bilang, Be lu pulang jangan ngelamun ya. Dan gue kan udah jawab, udah lah gue gak bakal ngelamun, gue masih banyak pikiran ini itu segala macam. Dan gue tuh terkesima, gue tuh sempat ngelamun. Emang di jalan gue memikirkan gila kejadian tadi, kata si TB. Nah TB itu selalu jalan lewat jalan potong yang kalau dia udah puluhan kali lah ke rumah gue istilahnya ya, terus udah lewat selalu jalan yang sama. Malam itu dia nyasar, pas dia tahu dia ngelamun, all of the sudden dia kok kanan kirinya di jalan tidak ada rumah penduduk lagi. Ujung-ujungnya dia sampai kok ada pura yang ada lapangan untuk ngabennya, kayak setre di ujung jalan berarti. Ujung jalan. Ngaben tuh apa? Ngaben itu upacara pembakaran mayat adat untuk Bali. Adat Bali kalau ada yang meninggal itu dimakan. Oke. Atau ngaben ya? Enggak betul. Nah terus iya, akhirnya si TB yang anjir gitu kan, dia baru sadar dan dia langsung gila gue kayaknya ngelamun, dan dia langsung ngebut balik arah akhirnya lewat jalan normal gitu loh, karena dia takut nyasar lagi. Dan sekarang dia demam, flu dan batuk. Nggak enak badan kan ya? Nggak enak badan, gitu, tapi kan super sibuk orang ini ya. Positif ya. Super stressful dia. Plus dia nih kan tahu-tahu cerita subuh-subuh jam 4 pagi. Oh iya. Apa itu? Sekarang ceritain lah. Iya, cerita. So, Kenapa? walaupun dia selalu berpikiran positif, oh iya mungkin ketiup angin katanya. Oke, terus cerita. Oke, jadi Ikra kan datang nih, dan kita tinggal berdua di kosan. Di situ dia lagi penuh spek nih, Nusa Penida. Nuspek. Oke, Nusa Penida dia trip, dia dari perusahaannya ada dana buat trip, dia trip lah 3 hari 2 hari. Nah, pas itu tuh hari kedua tuh Ikra syuting sama kakak. 3 hari 2 malam maksudnya. 3 hari 2 hari. 3 hari 2 malam. Dan trip hari kedua dia pergi, Ikra syuting lah sama kakak, syuting horor ini. Oke, bisa ngomong gitu karena juga Ikra sendiri kayak ya udahlah gitu. Toh juga gue nggak bisa ngeliat, gue pengen ngeliat dan lu tunjukin sampai sekarang, jadi kenapa harus gue percaya gitu. Tapi itu juga nggak make sense juga kalau misalkan kayak gue nggak bisa ngeliat otak gue, terus gue nggak bisa ngeliat bakteri, nggak bisa ngeliat virus, terus gue pikir nggak ada, kan nggak make sense juga. Mungkin aja sesuatu yang nggak bisa gue lihat ada, tapi ya sampai sekarang Ikra udah ke beberapa orang kayak masukin gue dong. Skeplek. Gue pengen ngeliat dong, lu berani mata batin dibuka? Iya berani aja gitu. Iya, godain gue dong. Iya kayak iya godain aja dong. Iya mungkin kayak bermaksud nggak menghargai, bukan bermaksudnya yang nggak menghargai, tapi kayak sometimes that I'm curious about something that I want to prove it in my own way. Kita pengen ngebuktiin kalau oh iya loh, gue pernah ngerasain ini, gue pernah ngerasain ini, gue pernah ngeliat ini. Jadi ya udah gue percaya ke diri gue sendiri. Nggak mungkin juga Ikra bilang gue ngeliat ini kan juga it's like
karena juga langsung nggak semua orang ngeliat kan. Dan kemarin, nggak bukan kemarin sih, maksudnya kayak pas selesai syuting yang horor-hororan ini, hororan jam 2:30 malam, belum selesai ngedit, belum selesai apa-apa, ngerokok dong, ngerokok, ngopi, dibuka kan pintu kan biar nggak pengap. Situ oke, selesai, tutup pintu, tak kunci itu kunci Iya, gitu ya kunci. key, kunci key. Habis itu kunci besi. Kunci apa sih? Enggak, maksudnya Kunci pintu normal kunci biasa. pintu normal biasa, kunci key apaan sih? Kunci Legi. Kunci is key. kunci is key. Lagi ya, kuncinya mungkin. Kunci normal biasa, habis itu ada kunci besi juga yang biasa di atas Slot. slot. Nah, itu Itu slot. tok. Dah. Duduk dong. Double lagi ya. Tak jeder. Apaan nih gitu. Jadinya gimana sih? Kayak nanti kalau misalkan ada itu kayak ini kan ada Mau nggak pintu tutup sendiri dan kayak ketempat? Jangan lu banting Dok. juga pintu studio lah. Enak aja mau nyontoin pintu gua. kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan angin, Kayak pintu kebuka tiba-tiba ada angin. Nah mungkin lo udah dikunci Masuk, aja. gitu kan. Kan udah dikunci udah diselot. udah Nggak dikunci maksudnya dulu. suaranya suara kayak gitu gitu kan. Dan gimana ya? Itu apa? Dulu jam 2:30 pagi, oke, hujan rintik-rintik Jamnya tuh Iya, Cocok. gitu. 2:30 hujan Setiap rintik. pagi, dan gue sendiri di kosan terus kayak kalau angin biasa nggak mungkin dia sekeras itu suaranya. Terus tapi kayak oh ya udahlah. Terus juga kalau misalkan gue tidur lu mau nunjukin ya juga nggak apa-apa gitu. Tunjukin aja. Lu mau nindih gue juga nggak apa-apa. Nanti gue footage ya nih sebelah gue Kamera ready gitu ya. kamera ready semua ready. Ya Ikra mikirnya kayak oh itu angin. Udah. Terus juga Ikra bilang Ikra ngomong sendiri gitu. Kalau misalkan ada, ya monggo lu keluar dari pintu kamar mandi kayak lu keluar dari atas kompor kayak bodo amat gitu. Lu nunjukin dari jadi gini. Denah rumah Ikra kata L. Kosan maksudnya. L ini kasur Ikra di sini. Otomatis kan ada kamar mandi dong. Iya. Otomatis kalau misalkan dalam suatu tuh nggak ada kamar mandi jelek banget kalau tidur. Betul. Ini dapur, ini kaca kayak gini, buka lebar. Jadi lu dekat kaca, dekat kamar mandi sama dapur. Oh Iya. my god, feng shui-nya jelek sekali saudara-saudara. Anak hidup kan udah jelek sih. Anyway, pindahin lah kasur. Iya. Habis itu biasa kayak di depan di atas itu ada ventilasi. Banyak spot dong. Seru dong Ikra sendiri gitu. Matiin lampu tak Ikra tungguin kayak di setiap ventilasi, di setiap kaca-kaca, di setiap pintu-pintu kamar mandi dinyalain sama Ikra. Ikra makanya aja kamar mandi. Takut juga. Karena juga Takutnya lumayan. Iya maksud Ikra tuh rasa manusia apa tuh human sense ya kalau misalkan gue pasti takut lah kayak itu it's a logic things Manusia. kalau misalkan Ikra sendiri sekarang pulang udah jam berapa sekarang pulang ya pasti merinding gitu kan ya udah lah kayak gitu emang sense nya manusia kayak gitu dan oke, let's back to the topic. Jadi Ikra liatin ventilasi jendela dapur kamar mandi satu view semua gue liatin lu munculin muka lu munculin lidah lu kayak rambut kayak apa kayak nggak ada atau nindihin gue kayak apa kayak dan sumpah kalau misalkan Bantuin edit kayak. kayak apaan kayak lu nyapu kayak gue lapar malam-malam oke ini kejauhan sih ini kan ditonton orang ya jadi mungkin disclaimer-nya ini cuma kalimat Ikra doang kayak gini bukan bermaksud merendahkan atau menantang atau emang bermaksud kayak gitu juga karena Ikra belum pernah ngeliat dan curious juga penasaran juga tapi kalau misalkan ada yang bisa dan tinggal di Bali mungkin kita bisa kerja sama dan objeknya atau misalkan kunci penelitiannya bisa Ikra. Terus yang nyunting kita siapa kalau kok jadi percobaan? kita pakai tripod gampang. Itu Jadi kayak- tripodnya langsung error. Iya sih. Gampang pokoknya kalau misalkan ada mau bisa kontak ke DM nomor Aloha atau misalkan ya kayak gitu kontak Aloha lah gampang lah nge-reach gue juga gue siapa sih kayak gitu. Oke. Nah sobat Aloha mungkin ini sedikit di-summarize ya. Jadi kita dari posisi yang 3 biji ini berbeda nih 3 orang ini. Dan Denny seperti itu, dari Ikrar yang orang belum pernah mengalami dan sedikit banyak tidak percayakan hal seperti itu. Tapi gue cuma mau ngingetin, pertama terutama di Bali ya, pulau yang sangat
sudah sakral dengan culturalnya, budayanya, dengan apa yang mereka sembah dan segala macamnya, dan the whole world tahu bahwa Bali itu kalau nggak mungkin dinamain the island of gods and goddesses. Itu Bali gitu. Banyak liburan. Enggak. Bali itu memang pulaunya dewa dan dewi gitu. Terus dari sisi yang lainnya juga mungkin gue bisa mengatakan gue pribadi mengatakan bahwa yang goib itu ada karena memang diciptakan jin dan manusia hidup berdampingan untuk menyembah Tuhan ya. Jadi memang ada, dan tugas kita manusia karena kita hidup sama, hanya berbeda alam tapi kita berdampingan ya, saling menghargai satu sama lain, jangan mengganggu satu sama lain, jangan sompral satu sama lain. Kamu habis ngomong ini, mudah-mudahan aman pulangnya dek, besok masih syuting. Oke? Ya, jadi bagi yang tidak percaya ya terserah sih, kembali lagi ke ininya gitu ya. Terus kalau bagi yang memang sudah mengalami atau yang apa ya, keep continuously respect to each other world kalau menurut gua ya Den gitu. Betul. Cuman gua ada satu pertanyaan terakhir sih. Kemarin itu lu udah lihat di depan mata lo Ikrar, masih nggak percaya kan? Masih lupa maksudnya. Iya, gimana ya tadi Ikrar ngomong kan, kalau misalkan Ikrar ngomong tentang mendapat Ikrar otomatis kakak Ikrar juga. Terus Ikrar, ini loh istri gua, lu lihat di depan mata gua sendiri, kalau misalkan lu bikin komen yang aneh-aneh atau misalkan lu tetap ada kokoh sama pendirian lu, Ikrar juga takutnya nyinggung kakak dan kakak baik. Jadi ya Ikrar kayak, oke, gua punya pendapat sendiri, I want to keep silent on these things, particular things, karena yang ngerasa juga Kak Intan atau misalkan Kak Deni juga yang nggak sendiri, ngebantu sendiri, Kak Fia juga, Kak Sasha juga ngebantuin. Jadi di lingkungan Ikrar nih, di dalamnya ada Ikrar dan mereka sama-sama capek, mereka sama-sama ngerasain. Ikrar nggak mau dong kayak just like trying to be edgy or something like that, kayak just wanting just trying to have a unpopular opinion about something. Jadi Ikrar nggak mau ya, I want to keep silent about tersendiri maksudnya gitu. I want to keep silent on this thing and this like Ribet ya anak zaman sekarang ya. let it flow gitu menurut kita sih. Millennials. Iya, anak milenial ribet, padahal ujungnya itu aja persepsi beda gitu aja udah. Iya, ya selalu juga sih kalau nggak percaya nggak bisa Iya, dipaksain, apa-apa. bisa Iya. aja gitu. Jadi itu sih sampai dari gua. Ya. Mudah-mudahan ke depan nanti pas kita ada peliputan lagi dan bla bla berjalan baik dan lancar dan juga aman. Ya. Dalam lindungan Tuhan. Mungkin juga tadi kalau misalnya ada yang berminat untuk DM atau collab seperti yang dibilang sama Ikrar, silahkan. Yes. Langsung gaskan aja. Yes please. Gitu. Oke, kayaknya itu aja review dari kita untuk sobat-sobat Aloha. Thank you banget udah ngikutin dan tetap ikuti journey dan episode kita selanjutnya. Persoalan selanjutnya yang nggak tahu itu bakal seperti apa dan bakal apa yang kita angkat topiknya. Oke, stay tune yang pasti. Don't forget to drink water every day. Bye.